قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa selalu dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang paling mulia dibandingkan dengan seorang hamba masih diberikan kesempatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sebagai seorang hamba diciptakan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha?" Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian tidak kembali kepadaku. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai hamba bahwa dikala kalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita akan beribadah? Sampai Allah pisahkan ruh dari jasad kita, artinya sampai kita bersua dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu berharap dan bermohon kepada Allah agar Allah selalu berikan kesehatan kepada kita, kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara tujuan kita datang ke kota Madinah adalah bagaimana untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Kemudian salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya adalah dengan diperintahkan kepada malaikat Al-Khazin, salah satu malaikat yang menjaga surga Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh membuka pintu surga kecuali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara kekhususan Nabi yang paling mulia. Surga tidak akan ada satupun yang masuk surga. Karena memang kalau ada yang masuk surga, yang pertama kali berhak masuk surga, tentunya Nabi sudah pasti. Dan selanjutnya yang paling berhak masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, surga itu tidak akan dibukakan kecuali untuk Nabi yang pertama. Nah, kita ingin termasuk orang-orang yang bisa menggapai surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita bisa melakukan yang demikian? Tentunya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surga itu tidak digapai dengan main-main. Surga itu digapai dengan usaha, dengan ibadah. Kemudian kita berharap kepada Sang Pencipta agar kita dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Setelah Nabi Muhammad membuka pintu surga tersebut, minta izin karena Nabi mengetuknya. Astaftihu, aku meminta dibukakan surga tersebut.
kepada khazin. Khazin itu adalah nama daripada malaikat yang menjaga, yaitu menjaga surga tersebut. Kemudian malaikat ini dikala bertanya, siapa kamu? Maka Nabi mengatakan, Muhammad, bika umirtu. Bika umirtu itu kalimatnya, untukmu aku diperintahkan. Artinya aku tidak boleh membuka ini kecuali untukmu, berarti untukmu aku diperintahkan. Nah, kita ingin masuk surga bersama baginda Nabi yang mulia. Tentunya bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka merekalah akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama para nabi, para syuhada, para as-siddiqin, para orang-orang saleh, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik. Artinya tidak ada cara masuk surga kecuali taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan kita pun mulai bertanya, dan kita pun mulai bertanya, ikhwatul Islam, sudah berapa ketaatan kita kepada Allah? Sudah berapa kuat cinta kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sekuat apa kecintaan kita kepada Nabi agar kita bisa masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan inilah yang harus selalu kita tanyakan. Bagaimana Allah mudahkan kita untuk masuk surga bersama baginda Nabi yang mulia, dan tentunya mereka yang bersama Nabi tidak semuanya demikian keadaannya. Karena nanti ada di antara mereka yang dihalau, ada di antara mereka yang diusir. Kita tidak mau demikian keadaannya. Oleh karenanya cinta kepada Nabi dalam bentuk melakukan apa yang Nabi perintahkan, meninggalkan apa yang Nabi larang, kemudian mempercayai apa yang Nabi sampaikan, kemudian beribadah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, itu adalah bentuk cinta yang sesungguhnya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengannya pun kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan semoga Allah berikan kesempatan kita masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan agar kita bisa selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk berada di taman-taman surga yang ada di kota Madinah. Dan kemarin kita menyebutkan bahwa taman surga yang ada di kota Madinah ada dua. Yang pertama taman surga yang ada di antara rumah ibunda kita Aisyah dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua taman surga yang paling indah adalah di mana kita berkumpul untuk membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sebahagian para ulama menyebutkan barang siapa di antara mereka yang tidak merasakan indahnya taman surga yang ada di dunia, maka mereka pun tidak akan merasakan indahnya taman surga yang ada di surga sebenarnya. Artinya dikala kita merasa bangga di taman surga yang ada di dunia, di Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, atau di pengajian-pengajian yang dilakukan oleh kaum muslimin, kalau kita tidak merasa nyaman, kalau kita tidak merasa tenang, kalau kita tidak merasa bahagia, maka bagaimana kita akan bahagia berada di taman surga yang ada di dalam surga sesungguhnya? Karena itu adalah muqaddimah awal langkah di mana kita ingin menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berada di kota Madinah, ada dua taman surga di sana. Yang pertama taman surga yang ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, dan yang kedua taman surga yang diadakan di Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah kedua-duanya kita bisa memilikinya. Tinggal bagaimana kita selalu semangat untuk menggapai taman surga yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu sebuah kalimat yang sangat indah, sebuah kalimat yang sangat mulia, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu, ikhwatul Islam, adalah kalimat pemisah antara iman dengan kekufuran, antara tauhid dengan syirik. Kalimat la ilaha illallah. Dan kita harus tahu, ikhwatul Islam, secara hukum asal, semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah maka pasti masuk ke dalam surga. Hukum asalnya, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka pasti masuk ke dalam surga.
Tetapi itu hukum asalnya. Ada pengecualian-pengecualian di sana. Sehingga kita bertanya, apakah semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga? Siapa yang bisa jawab? Tidak. Kenapa tidak? Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, apakah setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Silakan. Apa jawabannya? Atau dioper ke kanan? Atau ke kiri? Silakan. Ya. Pertanyaannya, ketika dia atau setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apakah pasti masuk surga? Tidak. Kenapa tidak? Apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga? Masih pertanyaan yang sama. Gimana jawabannya? Masuk surga atau tidak? Dia mengucapkan kalimat tauhid, dia mengucapkan syahadatain. Masuk surga atau tidak? Tapi akan masuk neraka dulu. Berarti masuk surga? Pasti. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia di mana letaknya? Surga atau neraka? Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah siang dan malam. Setiap hari dia salat di belakang Nabi. Dia berjihad bersama Nabi. Dia juga berjuang bersama Nabi. Dia masuk surga atau neraka? Nah, jawab. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya. Artinya ikhwatul Islam, hukum asal sama-sama. Hukum asal mereka yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ada kadang-kadang yang menghalangi mereka tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ikhwatul Islam? Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, tidak semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian keadaannya. Sehingga dari sini kita tahu, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka tentu ada syarat yang harus kita laksanakan, ada yang harus kita lakukan, tidak serta-merta ikhwatul Islam. Iya. Dan kita selalu memberikan contoh. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Kalau tidak diucapkan berarti kunci tidak ada. Kemudian bagi setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sudah ada kuncinya, kita contohkan kuncinya. Sudah ada kuncinya. Tapi kunci itu pasti berbeda antara satu pintu dengan pintu yang lainnya. Ada kunci kamar kita, tidak mungkin dibukakan dikunci di kamar orang lain. Artinya ada giginya, terutama kunci di zaman dahulu. Setiap kunci itu ada giginya. Ini apa namanya? Gigi kunci. Itulah yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi. Setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah ada kuncinya. Sudah ada kunci surga di tangannya. Tapi ingat, setiap kunci itu ada giginya. Dan gigi itu kalau tidak pas, maka dia pun tidak akan bisa membuka pintunya. Itulah yang disebut dengan rukun dan syarat la ilaha illallah. Artinya apa ikhwatul Islam? Setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka harus melengkapi kalimat ini atau rukun dan syaratnya. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya di mulut saja. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah di mulutnya, hatinya tidak. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah di mulutnya, di hatinya, amalannya tidak. La ilaha illallah. Yang dituntut kita untuk melakukannya adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia yakin la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak salat. Surga dan neraka. Dia tidak salat. Nah, ini berat pertanyaannya, hati-hati menjawab. Siapa yang tahu jawabannya? Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia yakin, tapi dia tidak mau salat. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Silakan. Betul, ini ekstrim kayaknya jawabannya nih. Neraka. Kenapa neraka? Karena dia tidak menjalankan syarat yang telah disebutkan oleh Nabi. Salat tadi. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Dia juga mengakuinya, tapi dia tidak mengamalkannya. Berarti dia juga belum
sempurna. Artinya mereka yang belum melaksanakan salat, belum melaksanakan ibadah salat mereka surga atau neraka? Betul nih? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khair. Mungkin bisa, Masya Allah, syukran, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Artinya demikianlah kalimat la ilaha illallah. Jadi semuanya harus kita gabungkan. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus bersumber dari hatinya. Harus diucapkan oleh lisannya, harus diamalkan dengan perbuatannya. Walaupun masalah perbuatan ini ikhwatul Islam, para ulama masih berbeda di sana. Kecuali dalam perkara salat. Kalau ada orang yang meninggalkan ibadah salat, maka Nabi menyebutkan bahwa perbedaan yang memisahkan antara kita dengan mereka, kita yang beriman dengan mereka yang tidak beriman adalah salat. Artinya kalau seandainya amalan yang lain ditinggalkan, misalnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia yakin dari dalam hatinya, kemudian dia salat, namun dia tidak puasa. Bagaimana? Kalau ibadah yang lain selain ibadah salat, maka masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah salat ikhwatul Islam, karena salat itu adalah sesuatu yang disebutkan oleh Nabi, pemisah antara iman dengan bukan. Artinya ikhwatul Islam, itulah daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak serta-merta dikala seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga sampai mereka mengetahui apa konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Mungkin kita tidak hafal, tapi kebanyakan kita sudah melakukannya. Karena yang terpenting itu ikhwatul Islam bukan menghafalnya, tapi melakukannya. Kita tidak tahu apa syarat la ilaha illallah, tapi kita menerapkannya dalam kehidupan. Misalnya syarat la ilaha illallah itu ikhwatul Islam, dikala kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, yang pertama adalah ilmu. Ilmun. Makanya Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalian harus tahu terlebih dahulu. Fa'lam, kata Allah Azza wa Jalla. Tahu dulu, kemudian baru kalian mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah ini kita harus tahu apa maknanya. Maknanya ikhwatul Islam, apabila seorang hamba sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka tidak boleh lagi meminta kecuali kepada Allah, bermohon kecuali kepada Allah, istighasah kecuali kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah, rasa takut diberikan kepada Allah. Orang yang paling tahu makna kalimat la ilaha illallah ini ikhwatul Islam adalah orang-orang yang tahu atau orang yang pandai bahasa Arab. Nabi diutus di kalangan orang Arab. Dikala Nabi mengatakan qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, maka mereka mengatakan karena konsekuensinya kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semua sesembahan yang mereka sembah dulu di dunia tinggalkan semuanya. Dan itu bukan sesuatu yang berat. Sehingga dikala Nabi mengatakan qul la ilaha illallah, apa jawaban orang-orang Quraisy, terutama orang-orang jahiliyah? Aja'alal alihata ilahan wahidah? Wahai Muhammad, mana mungkin Tuhan-Tuhan yang banyak ini kamu jadikan Tuhan yang satu? Artinya Tuhan yang biasa kita sembah banyak, kemudian tiba-tiba kamu mengatakan la ilaha illallah, tak mungkin. Inna hada, sesungguhnya ini syai'un ujab. Syai'un ujab itu artinya sesuatu yang aneh. Artinya kalimat la ilaha illallah ini mereka tahu maknanya, konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkannya, wajib mereka meninggalkan semuanya. Bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi juga tidak boleh meminta kecuali kepada Allah, terutama hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya ikhwatul Islam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka harus tahu maknanya. Apa intisari daripada la ilaha illallah? Kemudian yakin. Setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin dari dalam dirinya. Apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mereka tidak yakin, maka apakah diterima la ilaha illallahnya? Tidak diterima. Di dalam Islam kita tidak boleh kecuali harus yakin, tidak ada keraguan di dalam agama. Misalnya kita contohkan, ada di antara kita yang ditanya, kami bertanya misalnya, apakah kamu seorang muslim? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Tidak boleh ragu di sana. Iya, saya seorang muslim. Karena seorang muslim adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ragu di sana, apakah kamu seorang muslim? Kemudian dia lambat menjawabnya, atau ragu-ragu di sana, saya tidak tahu apakah muslim atau bukan. Kalau demikian jawabannya ikhwatul Islam, maka di saat itu dia harus kembali mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Kecuali kalau yang ditanya itu adalah kalau kamu mukmin. Misalnya ada yang bertanya kepada kita, apakah kamu mukmin? Siapa yang bisa jawab? Kalau apakah kamu muslim? Jawabannya pasti. Saya muslim, tak boleh ragu di sana. Tapi kalau kita ditanya, apakah kamu mukmin? Nah, ini berat pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Misalnya tiba-tiba ada orang yang bertanya, apakah kamu mukmin? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mukmin ini ikhwatul Islam, para ulama memberikan perincian di sana. Ada yang mengatakan, kalau kalian ditanya, apakah kalian mukmin? Maka kita wajib mengatakan, iya, saya mukmin kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Kalau itu, maka wajib kita mengatakan, iya, saya mukmin. Tapi kalau mukmin maknanya adalah amalan-amalan kebaikan, maka tidak seorang pun di antara kita yang sempurna amalannya. Maka dengan itu jawabannya adalah saya mukmin insya Allah. Tapi kalau iman itu yang ditanya, iman, malaikat, Rasul, kitab, maka dia wajib, tidak boleh ragu di sana. Kalau ragu sama dengan ragu yang tadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin kita ragu beriman kepada Allah. Tidak mungkin ragu kita beriman kepada kitab, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Tidak mungkin kita ragu. Kita harus yakin di sana. Nah, begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah, mereka harus yakin. Jadi itu yakin itu adalah syarat yang kedua. Ilmu yang pertama, yakin yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas. Artinya semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib ada rasa ikhlas di dalam hatinya. Kemudian yang keempat, mereka harus jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jujur itu artinya ikhwatul Islam betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang mereka harus dipaksa, kecuali dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dirinya. Seperti misalnya contohnya, kita contohkan. Orang yang pertama kali syahid dalam Islam adalah, siapa yang pertama kali syahid? Sumayyah. Siapa lagi? Ada dua. Siapa nama suami Sumayyah? Utsman atau Talha? Yang syahid dalam Islam yang pertama Sumayyah, yang kedua suaminya. Siapa nama suaminya? Utsman atau Talha? Jangan ragu jawabannya. Ya? Yasir, Masya Allah, silakan. Insya Allah semoga memberikan manfaat ya. Nah, mereka ini ikhwatul Islam. Karena, silakan. Masya Allah, ada beberapa pengecualian masalah kejujuran di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau seandainya keadaan kita sama dengan keadaan dia, maka tentunya ada pengecualian di sana. Barakallahu fikum. Syakarallahu alaikum barakallahu fikum. Tapi ikhwatul Islam, pertama kali mereka beriman kepada Allah Yasir dengan Sumayyah. Maka tentunya mereka dianiaya dengan penganiayaan yang luar biasa. Sampai mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Yasir, yang menganiaya mereka itu tidak lain tidak bukan adalah Abu Jahal. Diikat mereka bertiga. Yasir diikat, Sumayyah diikat. Kemudian Ammar anaknya, satu-satunya anak mereka juga diikat. Karena dikala iman masuk ke dalam hatinya, mereka tidak mau lagi keluar kecuali dengan membawa iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah mereka yang beriman sesungguhnya. Yang pertama kali beriman dari keluarga ini, keluarga kecil ini adalah Ammar. Ammar itu ikhwatul Islam, dikala iman menyentuh hatinya, dia sampaikan kepada ayah dan ibunya. Dikala ayah dan ibunya mendengarkan pemaparan dari Ammar kalimat la ilaha illallah, maka mereka pun langsung beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Tapi mereka adalah orang yang rendah di kota Mekah. Arti kalimat rendah dalam tanda kutip. Mereka orang yang tidak terpandang. Mereka bekas budak. Jadi dikala mereka beriman, maka merekalah yang pertama kali mendapatkan penganiayaan yang berat. Dikala Abu Jahal dan sekongkol daripada Abu Jahal tersebut ikhwatul Islam, mereka mengetahui mereka keluarga ini keluarga yang beriman, maka diikat semuanya, dihukum. Yang pertama kali dihukum adalah ayahnya Ammar, diikat, kemudian dicekik lehernya sampai dia meninggal. Meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam mempertahankan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dan itu disaksikan oleh Ammar. Ammar, anaknya, menyaksikan ayahnya dibunuh di depan matanya. Setiap kali ingin membunuhnya atau melakukan kezaliman, apa kata mereka? Katakan tidak ada Tuhan, atau katakan aku kufur kepada Muhammad. Mereka tidak mau. Mereka tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
sampai pada akhirnya penyiksaan yang luar biasa, maka Yasir ini diikat atau di lehernya itu dicekik ikhwatul Islam sampai dia wafat, maka dialah yang pertama kali syahid. Kemudian yang kedua, Sumayyah, istrinya. Dan Sumayyah ini ikhwatul Islam, kalau kita baca sejarahnya, betul-betul pembunuhan yang biadab. Kenapa demikian? Sebahagian riwayat menyebutkan Abu Jahal, orang yang paling jahat, kejam permusuhannya kepada Nabi dan juga kepada kaum muslimin. Ada yang menyebutkan kemaluan daripada Sumayyah ini dimasukkan ke dalamnya pelepah kurma, dikeluarkan di mulutnya sehingga dia wafat di sana. Ammar anaknya menyaksikan bagaimana orang tuanya dianiaya. Kemudian yang ketiga, setelah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, maka sekarang giliran Ammar. Ammar ini ikhwatul Islam, kalimat la ilaha illallah tidak pernah hilang dalam hatinya. Kemudian maka Abu Jahal kembali kepadanya, wahai Ammar, kamu sudah melihat ayahmu dibunuh, ibumu juga dibunuh. Kalau kamu mengatakan satu kalimat saja, maka kami akan lepaskan dirimu. Apa kalimat yang ingin didengarkan oleh Abu Jahal dan sekongkolnya? Aku kufur kepada Muhammad. Maka pada akhirnya Ammar yang menyaksikan ayah dan ibunya wafat di depan matanya tidak tahan dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Kemudian dia pun mengatakan, aku kufur kepada Muhammad sambil dia meneteskan air mata. Tapi dia tetap yakin, la ilaha illallah tidak akan ada gantinya di dunia untuk selama-lamanya. Namun secara lisan, karena ayahnya, ibunya sudah meninggal di depan matanya, dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya ketika orang Quraisy mendengarkan Ammar mengucapkan kalimat ini, dibebaskan Ammar. Dikala Ammar dibebaskan dalam keadaan menangis, karena dia sudah mengucapkan kata-kata yang berat, tapi hatinya tetap dalam keadaan beriman. Dia datang kepada Nabi. Kemudian dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah kufur. Aku sudah keluar dari Islam. Maka Nabi bertanya, bagaimana ceritanya wahai Ammar? Apa kata Rasulullah SAW atau apa kata Ammar? Begini ya Rasulullah, ayahku dibunuh, ibuku dibunuh, kemudian giliranku ingin dibunuh. Kemudian mereka mengatakan, kalau kamu mengatakan satu kalimat saja kami bebaskan dirimu. Maka aku pun mengatakan aku kufur kepadamu. Menghina Nabi SAW, intinya menghina Nabi SAW. Apa kata Nabi? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana keyakinanmu? Bagaimana hatimu? Maka Ammar mengatakan, hatiku sangat tenang ya Rasulullah. Hatiku tetap berada di dalam kalimat la ilaha illallah, tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Aku yakin di sana, tidak ada keraguan di sana. Dan jujur dia mengucapkannya. Maka Nabi pun mengatakan, kalau seandainya mereka kembali menganiayamu, kemudian meminta kamu mengucapkan kalimat ini, ucapkanlah, maka tidak menjadi masalah. Selama hati kamu yakin, jujur, tenang di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Ammar ini ikhwatul Islam menjadi salah seorang sahabat yang paling mulia. Ia mungkin lisannya karena terpaksa, makanya ada sebahagian kaum muslimin, dikala mereka terpaksa, mungkin daerah kita daerah yang aman, tapi sebahagian daerah kaum muslimin mereka betul-betul dianiaya. Dan ingat ikhwatul Islam, mulai dari dakwah para nabi dan para rasul sampai hari kiamat, maka kaum muslimin akan mendapatkan ujian dan cobaan, dan alasan mereka diuji hanya satu saja, ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa ma naqamu minhum illa an, apa sambungannya? Ini masih juz 30 ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Salah satu-satunya alasan kenapa kaum muslimin di belahan dunia mana saja, tidak ada kaum muslimin menganiaya, pasti kaum muslimin dianiaya. Dan alasan mereka dianiaya hanya satu, karena iman mereka kepada Allah, karena ucapan kalimat tauhid, karena kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini ikhwatul Islam, wajar kalimat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana keagungannya. Nah, syarat yang keempat ikhwatul Islam, jujur. Ilmu kita harus tahu, yakin, kemudian kita harus ikhlas, kemudian kita harus jujur. Kemudian ilmun, yakinun, ikhlasun, sidqun, mahabbah. Kemudian syarat yang kelima, kita harus cinta kepada kalimat ini. Dan di antara bentuk cinta kita kepada kalimat la ilaha illallah, tiada hari yang kita lewati kecuali ada kalimat la ilaha illallah di sana. Apapun doa, kalimat yang ada kalimat la ilaha illallah, maka akan berubah menjadi keindahan dan pahala yang luar biasa. Kita contohkan. Misalnya, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid.
tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kita tahu itu semua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikala kita berada di kota Madinah, mana yang lebih kita nyaman? Di dalam masjid atau di dalam mall? Betul nih. Masjid waktu kita 1 jam, di mall kadang 3 jam kita duduk di sana. Berarti mana yang lebih nyaman? Semoga masjid tetap menjadi kenyamanan bagi kita bersama. Artinya ya pada Islam, secara umum, masjid adalah tempat yang paling Allah cinta. Pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pasar kecuali ada syaitan yang berkeliaran di sana. Makanya Nabi SAW memberikan pengecualian. Orang-orang yang ada di pasar harus seperti ini, kata Nabi. Terutama kita yang berniaga. Orang yang berniaga harus ada 3 sifat pada dirinya. Yang pertama, mereka harus bertakwa. Bertakwa illa man barra wa taqa wa tasaddaqa. Yang pertama, mereka harus jujur. Kedua, harus bertakwa. Ketiga, harus bersedekah. Kalau ada 3 sifat ini pada diri kita, maka syaitan apapun namanya akan lari. Tapi kalau tidak ada 3 sifat ini, maka di saat itulah dosa-dosa akan berdatangan karena syaitan senantiasa menggodanya. Nah, misalnya sekarang, dikala kita masuk pasar, dan kita tidak memungkiri semua kita butuh kepada pasar. Kemudian dikala kita masuk pasar, kita mengucapkan doa. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadil khair, wa huwa hayyun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya nanti kalau kita masuk pasar dimanapun di sini, di daerah Madinah dan di sekitarnya, pasti kalimat ini akan tertuliskan di awal kita masuknya. Terutama bagi kita nanti yang punya kedai, punya toko, punya pasar, alangkah indahnya kita tuliskan kalimat ini. Pahala untuk kita dan pahala untuk orang yang masuk ke toko dan ke kedai kita. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat, apa kalimat yang kita ucapkan? La ilaha illallah di awalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Ada kalimat tauhid di dalamnya. Sehingga tadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berkeliaran syaitan di dalamnya, menjadi amal ibadah yang luar biasa bagi manusia. Apa pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, setiap kali mereka masuk ke dalam tempat yang Allah benci, maka Allah akan berikan kepadanya alfi hasanah. 1000 kebaikan. Berapa 1000? 1000 berapa? Bukan 2000, 1 juta. Karena tidak ada kalimat 1 juta di dalam bahasa Arab. Jadi orang kalau menuliskan kalimat 1000 atau 1 juta, 1000. Jadi nolnya ada 6. Berarti kalau bahasa kitanya adalah 1 juta. Alfi hasanah. 1000 kebaikan, artinya 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan di Allahu Akbar, 1 juta kebaikan. Kalau kita masuk ke daerah yang paling tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dia akan berubah menjadi kebaikan. Diberikan kepadanya 1 juta kebaikan. Dihapuskan untuknya 1 juta keburukan. Diberikan kemuliaan yang luar biasa baginya. Nah, tempat yang tadi kurang disukai oleh Allah menjadi tempat, menjadi ajang pahala bagi kita bersama. Dan kita butuh itu semua. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalimat la ilaha illallah akan merubah sesuatu yang tidak bagus menjadi kalimat yang paling bagus. Kita contohkan contoh yang kedua. Di dalam doa iftitah, kita tahu dikala kita takbir Allahu Akbar, ada doa iftitah di sana. Siapa yang tahu berapa kira-kira jumlah doa iftitah? Ada berapa jumlah doa iftitah? Doa iftitah itu banyak sekali. Di dalam sebagian riwayat disebutkan ikhwatul Islam jumlahnya ada 12 doa. 12 macam doa. Dan biasanya kita baca Allahumma ba'id wajhaka wajhiya lillah, kemudian doa-doa yang lainnya. Nah, di antara kalimat yang 12 ini, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Semuanya akan menjadi terbaik kalau ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Begitu juga nanti dikala kita sampai di Bukit Safa, bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia pun datang ke Mekah, tawaf. Setelah tawaf, dia salat di belakang maqam. Setelah dia salat, dia minum dari air Zam-Zam. Setelah dia minum Zam-Zam, maka dia menuju ke sebuah bukit dan sangat indah, disebut dengan Bukit Safa. Dikala dia berada di Bukit Safa, jangan langsung menuju Marwah, tapi dia dulu berdiri di sana. Sebagaimana berdirinya baginda Nabi yang mulia.
kemudian dia menghadap Ka'bah, kemudian dia pun berdoa kepada Allah. Nah, doa ini ikhwatul Islam, di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, hadirkan minimal 3 kali kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan langsung berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan musuhku. Tidak. Memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian masukkan di dalam doa kita ini 3 kali La ilaha illallah. Maka doa akan menjadi doa yang terindah dan termulia. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita dan kabulkan doa kita. Artinya ikhwatul Islam, kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimat yang harus kita cintai. Yang mana dengan kalimat La ilaha illallah ini banyak hal-hal yang akan berubah menjadi keindahan yang luar biasa. Makanya itulah makna daripada kalimat cinta atau cinta. Dikala kita mencintai kalimat ini, maka kita pun akan menjadikan kalimat ini adalah kalimat yang senantiasa keluar dari lisan kita setiap hari. Maka jangan lewatkan hari-hari kecuali ada ucapan kalimat La ilaha illallah. Sehingga ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali dalam sebuah riwayat. Di dalam riwayat yang lain 10 kali pagi dan sore, maka Allah jaga dirinya, kemudian Allah ampunkan dosanya, Allah lindungi dia dalam hari itu. Artinya banyak sekali keutamaan yang akan dia dapatkan dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah tentunya karena mereka cinta kepada kalimat tersebut. Dan kapanpun kita bisa mengucapkan La ilaha illallah. Tidak mesti kita harus berkumpul kemudian kita mengucapkan La ilaha illallah. Tidak demikian. Misalnya kita keluar dari tempat tinggal, dari hotel menuju Masjid Nabawi, kita ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu harus kita biasakan. Karena orang yang cinta, mereka akan selalu mengatakan. Dan itulah di antara syaratnya. Orang yang syarat daripada kalimat La ilaha illallah harus cinta dan ada kalimat cinta di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara syarat yang berikutnya adalah qabul. Qabul itu artinya menerima semua konsekuensinya. Dan kemudian yang terakhir adalah inqiyad. Inqiyad itu artinya adalah bagaimana dia tunduk dan patuh kepada kalimat La ilaha illallah. Nah, 7 syarat inilah yang harus kita ketahui. Walaupun kita tidak hafal, tapi minimal kita ingin menerapkannya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian cinta, kemudian menerima, kemudian tunduk dan patuh. Itu disebut dengan syarat La ilaha illallah. Ilmun yakinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, qabulun, waqiyadun. Dan ini semuanya diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, apabila kita mengatakan dan mengetahui kalimat ini dengan syarat-syarat yang tadi telah kita sebutkan, maka barulah betul-betul kuncinya sesuai dengan kamarnya. Dikala ada kunci kepada diri kita, kemudian sesuai gigi-giginya, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi, maka di saat itulah mudah bagi kita membuka pintu surga, dan dengan itu pula lah Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah ini ikhwatul Islam sangat agung. Kemarin kita menceritakan tentang masalah as-sijil. Sijil itu artinya buku catatan. Kalimat La ilaha illallah ini bagaimana keagungannya, bagaimana keindahannya? Di antara salah satu keindahan dan kemuliaan kalimat La ilaha illallah adalah hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Hadis bitaqah ini berbunyi ikhwatul Islam, ada salah seorang laki-laki dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memiliki 100 bitaqah. 100 bitaqah itu artinya 100 kartu. 99 dari catatan amalannya semuanya dosa dan maksiat. Semuanya dosa. Maksiat semuanya ada di sana. Lembaran pertama dosa. Lembaran kedua dosa. Lembaran ke-99 juga dosa. Kemudian dia merasa dirinya akan binasa. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, apakah kamu masih punya kebaikan? Maka dia mengatakan, ya Allah, tidak ada lagi kebaikan yang aku punya. Habis semuanya. Amalan catatanku semuanya berisi dosa dan maksiat. Kemudian apa kata Allah? Ingat lagi. Karena hari ini kamu tidak akan pernah terzalimi. Timbangan Allah adalah timbangan yang paling adil dan akurat. Satupun kebaikan, tidak ada satupun kebaikan, kecuali Allah akan berikan balasan di sana. Maka orang ini mengatakan, saya tidak ada lagi ya Allah, tidak ada lagi kebaikan yang aku lakukan. Kemudian Allah mengatakan, ada. Kamu masih punya kebaikan. Apa kebaikan yang kamu punya? Masih ada satu bitaqah atau satu kartu lagi atau satu sijil lagi. Satu catatan lagi dari 99. Semuanya adalah keburukan, dosa dan maksiat. Tinggal satu amalan catatannya. Dan di dalam amalan catatan ini ada tulisan La ilaha illallah di atasnya.
Kemudian tadi yang 99 diletakkan fi kifah, diletakkan dalam satu timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan selama ini di dunia juga diletakkan fi kifah, diletakkan dalam timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini berat dan 99 kejahatannya, amal buruknya, dosa dan maksiatnya semuanya hilang dan berterbangan. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah, dari sini ikhwatul Islam, itu merupakan harapan bagi kita bersama. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang bisa menggugurkan setiap dosa dan kesalahan. Sehingga apabila kita merasa kita melakukan kesalahan, di saat itulah kita mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya kita tersilap menceritakan aib orang, ucapkan la ilaha illallah. Atau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, ucapkan la ilaha illallah. Atau misalnya tangan kita menyentuh yang haram, ucapkan la ilaha illallah. Seolah-olah dengan kalimat ini adalah kalimat yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Kenapa kita tidak melakukan yang demikian? Hanya dengan ucapan la ilaha illallah, tapi penuh dengan keyakinan sesuai dengan syarat yang tadi telah disebutkan. Itu merupakan di antara salah satu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Makanya hadis ini nanti bisa kita cari, namanya hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu yang berbicara tentang cerita akhirat, bagaimana kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan semua dosa dan maksiat. Makanya sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, mereka yang dihisab, kemudian mereka yang diazab, itu bukan orang-orang mukmin. Orang mukmin selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan iman dan takwa, keyakinan dan keimanan, maka mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contohnya. Sehingga ikhwatul Islam, dan kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada di antara kita yang bertanya, misalnya mulai dari zaman Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi berikutnya, bagaimana mereka masuk ke dalam agama para nabi tersebut? Jawabannya sama. Kalau kita masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW adalah dengan la ilaha illallah. Begitu juga dengan mereka. Mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan milik umat Nabi Muhammad, tidak, milik semua umat. Apa buktinya? Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pengikut yang banyak sekali. Jadi pernah Nabi ikhwatul Islam diperlihatkan oleh Allah kiamat. Kemudian ada nabi yang dibangkitkan, pengikutnya hanya satu. Ada nabi yang dibangkitkan, pengikutnya hanya dua. Ada nabi yang dibangkitkan, pengikutnya hanya tiga. Ada nabi yang dibangkitkan, tidak ada pengikutnya sama sekali. Itu para nabi. Kemudian Nabi melihat umat yang banyak sekali. Maka apa kata Nabi Muhammad? Aku mengira itu adalah umatku. Dikala Nabi mengira itu adalah umat Nabi, maka di saat itulah dikatakan kepada Nabi, bukan, itu bukan umatmu. Itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa ikhwatul Islam? Di antara kelebihan Nabi Musa, dia memiliki umat yang banyak, walaupun umat Nabi Musa tidak sebanyak umat Nabi Muhammad SAW. Artinya, di antara pujian untuk Nabi Musa, dikala dia punya umat yang sangat banyak. Kemudian, ketika itu ikhwatul Islam, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku wirid, zikir, yang mana dengan zikir ini aku akan selalu menyebutnya, memuji dirimu dengan kalimat tersebut. Maka Allah pun mengatakan, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini, semuanya. Aku ingin zikir khusus. Yang mana zikir ini adalah zikir yang ada pada diriku, tidak ada pada orang lain. Itu yang diinginkan oleh Nabi Musa. Maka Allah memberikan jawaban, tidak ada zikir khusus. Zikir khusus itu hanya kalimat la ilaha illallah. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang wirid, yang zikir, tidak ada yang namanya zikir khusus. Tidak ada yang namanya wirid khusus. Wirid itu semuanya umum. Dan tidak ada zikir dan wirid yang paling mulia kecuali kalimat la ilaha illallah. Zikir artinya zikir. Wirid itu artinya adalah sesuatu yang senantiasa diulang dan diulang. Makanya kalau kita ingin berzikir, tidak ada kalimat yang lain. La ilaha illallah. Misalnya ada zikir ini, ada zikir ini. Mana zikir la ilaha illallah? Nabi Musa meminta kepada Allah. Allah memberikan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa kembali protes, ya Allah, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Seolah-olah apakah ada yang terbaik, yang khusus untuk diriku? Allah mengatakan, tidak ada lagi yang terbaik kecuali ini. Ini yang terbaik. Kemudian Allah mengatakan,
Wahai Musa, lau anna samawati as-sab', kalau seandainya langit dan 7 lapis langit serta semua orang yang ada di sana. Begitu juga kalau seandainya ditambah lagi dengan bumi, 7 lapis bumi dan isi-isinya, fi kifah, berada di dalam sebuah timbangan. Kemudian la ilaha illallah berada di timbangan yang kedua, maka akan kalah langit dan bumi ini dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya betul-betul zikir yang paling mulia, yang biasanya dilalaikan oleh manusia. Oleh karenanya ikhwatul Islam, mereka yang terbiasa meyakini dengan syarat-syarat yang tadi telah ditentukan, maka dengan itu pula lah mereka akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga, sebesar apapun dosanya. Tapi masih apabila ada kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Kapan? Tentunya dengan proses-proses yang akan dia hadapi. Kalau seandainya ada dosa, karena kaum muslimin apabila mereka berdosa, walaupun sebesar apapun dosanya, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah maafkan dirinya. Kemungkinan yang kedua, Allah hukum dia sesuai dengan dosanya. Kemudian Allah keluarkan dia dari neraka dan tetap dimasukkan ke dalam surga. Itulah seorang mukmin. Mukmin itu akan mulia di dunia dan akan mulia juga di akhirat sana. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam, cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di kitab tafsirnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka tiba-tiba ada salah seorang Nabi sedang pulang ke kota Madinah, ingin pulang ke kota Madinah, mengendarai untanya. Kemudian ada orang ini juga mengendarai untanya. Kemudian dia sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi di sini, dia di sini. Sambil berjalan, sambil unta ini bergerak, maka dia bertanya kepada Nabi, dan dia bukan muslim. Dia belum lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Apa itu Islam? Bagaimana cara diriku masuk Islam?" Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu ingin menjadi seorang muslim, maka ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian orang ini belum lagi mengucapkannya, tapi dia mengucapkan kalimat yang lain. Ukir. Ukir itu artinya, saya yakin akan kalimat ini. Walaupun dia belum mengucapkan dengan lisannya, tapi dia yakin dengan kalimat ini. Saya mengakuinya. Kemudian dia berjalan. Ketika berjalan, maka ontanya terpleset. Dikala ontanya terpleset, maka dia pun jatuh. Dikala dia jatuh, di bawah ada batu. Saya yakini, saya terima. Itulah bahasanya ukir. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Padahal dia belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupannya mulai dari lahir sampai dia wafat, hidup dalam keadaan melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir kalimat, di akhir kehidupannya, maka dia pun mengatakan ukir. Saya mengaku itu ya Rasulullah, saya akui itu semua. Maka dia pun terjatuh. Apa kata Nabi SAW? Selesaikan penyelenggaraan saudara kalian. Karena saya sekarang melihat malaikat-malaikat berebutan untuk memberikan kepadanya minuman. Karena dikala dia bertanya kepada Nabi, dia dalam keadaan kehausan. Dia belum lagi sempat minum karena mencari Nabi SAW. Karena dia ingin mendapatkan hidayah, mencari hidayah, mengejar hidayah. Kemudian dia belum minum, dia haus di padang pasir, padang Sahara. Kemudian dikala berjumpa dengan Nabi, dia hilangkan kehausannya, artinya dia tidak peduli dengan kehausannya, rasa hausnya dia tahan. Kemudian dia bertanya, dan di akhir kalimat dia mengucapkan ukir. Kemudian dikala dia terjatuh, tambah lagi karena haus yang sangat, maka dia pun langsung meninggal. Kemudian baru saja meninggal, apa kata Nabi? Aku melihat malaikat-malaikat berebutan untuk memberikan kepadanya minum. Artinya apa ikhwatul Islam? Tidak pernah dia beribadah kepada Allah, hanya mengucapkan kalimat ukir. Maka dia menjadi penduduk surga yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian ini bukan satu atau dua ikhwatul Islam, banyak sekali. Artinya agar kita tahu bagaimana mulianya kalimat la ilaha illallah. Kalimat di mana kita ingin wafat di atasnya. Makanya di antara kewajiban seorang muslim, mereka harus selalu meminta kepada Allah
Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau juga dia mengucapkan tawaffani muslimah sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf di akhir surat Yusuf, tawaffani muslimah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apabila seorang hamba diwafatkan dalam keadaan seperti ini, ikhwatul Islam, maka dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah terindah untuk dirinya, dan salah satu hadiah tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Kalimat ini jugalah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi wafat, Nabi mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Sakarat itu artinya dia tidak lagi merasa apa yang terjadi pada dirinya. Sakarat itu diambil dari kata-kata pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian Nabi mengatakan inna lil mauti sakarat. Setiap kematian itu ada sakaratnya. Thumma nasaba yadah. Kemudian Nabi mengangkat telunjuknya ke arah atas. Kemudian mengatakan fir rafiqil a'la 3 kali. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Nabi mengangkat telunjuknya. Kemudian Nabi mengatakan fir rafiqil a'la. Ar-rafiq artinya adalah teman. Al-a'la adalah zat yang maha di atas, karena Allah berada di atas. Sehingga Nabi menunjuk jarinya ke atas, kemudian mengatakan fir rafiqil a'la, artinya ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu, ambillah nyawaku. Seolah-olah itu bahasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya, kemudian mengatakan fir rafiqil a'la, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu. Rafiq teman, karena Allah menjadikan Nabi sebagai khalil. Dan Nabi pun menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Artinya Nabi itu adalah Khalilullah. Khalil itu artinya teman paling dekat. Kalau ada di antara kita yang ingin memuji Nabi, kemudian dia mengatakan Muhammadun Habibullah, kalimat yang kedua dia mengatakan Muhammadun Khalilullah, maka yang paling pantas dia harus memiliki kalimat atau memilih kalimat adalah kalimat yang kedua, Muhammadun Khalilullah. Karena kalimat Khalil adalah kalimat yang paling mulia, cinta yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan khalilnya Allah tidak ada kecuali 2 saja di dunia. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim AS. Sehingga dikala kita ingin memuji Nabi, kalau kita mengatakan Muhammadun Habibullah, iya betul, tidak salah, tapi kurang. Yang pasnya adalah Muhammadun Khalilullah. Karena Nabi disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, sesungguhnya aku dijadikan oleh Allah sebagai khalil. Ittakhadhani khalila. Allah jadikan diriku sebagai khalil. Artinya apa ikhwatul Islam? Khalil itu adalah teman. Sehingga dikala Nabi mengucapkan fir rafiqil a'la, ya Allah kumpulkan aku denganmu. Aku ingin berpisah meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Fir rafiqil a'la, sehingga itu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi mengucapkan 3 kali, diangkat jari telunjuknya. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Kumpulkan aku bersamamu, zat yang maha di atas. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ma'alat syadah. Maka setelah Nabi mengucapkan kalimat ini 3 kali, tangannya langsung jatuh. Karena ruhnya sudah diambil. Baru saja Nabi selesai mengatakan fir rafiqil a'la, langsung diambil ruhnya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hatta qubid, sampai Nabi meninggal. Dan Nabi adalah orang yang paling mudah meninggalnya. Karena kemarin kita contohkan ikhwatul Islam, seorang muslim, terutama orang yang taat kepada Allah, yang mengisi kehidupannya dengan beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah, maka semua yang dia lakukan dalam kehidupan dunia, Allah hadirkan kepadanya sebelum dia meninggal. Amal ibadah yang kita lakukan sekarang kita tidak melihatnya. Salat yang kita lakukan mana tidak ada. Zakat yang kita lakukan mana tidak ada. Umrah yang kita lakukan mana tidak ada. Kapan kita melihatnya? Kapan kita bisa menyaksikannya? Ketika nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Maka datang salatnya dari kanan, zakatnya dari kiri, kebaikannya dari bawah, sehingga dia pun dikelilingi oleh amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini. Kemudian datanglah malaikat, dan ketika dia dikelilingi oleh amalannya, dia dalam keadaan bahagia, tersenyum. Ketika itu datanglah malaikat. Ketika malaikat datang, maka ruhnya berkumpul di dadanya. Artinya bersatu.
Sehingga mereka yang wafat akan dingin pertama kali adalah kakinya. Karena ruhnya berkumpul. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang kufar, orang-orang yang tidak baik. Dikala malaikat pencabut nyawa datang, ruhnya akan berpencar. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah. Sehingga sulit untuk mencabut nyawanya. Makanya itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. وَالنَّازِعَاتِ, malaikat yang mencabut nyawa dengan parah. Karena ruhnya berpisah. Ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, ke samping. Sehingga ruhnya tidak mau keluar. Sedangkan orang yang beriman, ruhnya terkumpul. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ada lagi malaikat yang mencabutnya dengan lembut sekali. Dan selalu kita contohkan di khotbah Islam. Seorang mukmin akan keluar rohnya seperti air dituangkan ke dalam gelas. Mudah sekali dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat amalan ibadahnya dalam keadaan tersenyum, rohnya sudah terkumpul, maka roh itu diambil dari atas. Sehingga setiap mereka yang meninggal akan melihat dan mengikuti rohnya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang matanya ke atas, bukan berarti mereka salah, tidak. Karena mata ini akan mengikuti roh. Dan roh itu keluar dari atas, dari ubun-ubun. Kemudian dikeluarkan oleh malaikat dalam keadaan lembut sekali. Dalam keadaan tersenyum. Karena dia dikelilingi oleh amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini. Kemudian rohnya pun keluar. Kemudian matanya mengikuti arah rohnya. Makanya dia melihat ke atas. Sehingga Nabi mengatakan kalau ada kawan kalian melihat ke arah atas, langsung tutup matanya. Tutup matanya. Dan orang yang terbelalak melihat roh tersebut bukan berarti mereka tidak bagus. Itu bukan tanda tidak bagus. Bahkan itu ada di antara cara mengikuti rohnya. Makanya Nabi perintahkan kita untuk menutup mata mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mata kita akan mengikuti roh. Itu seorang mukmin. Begitu mudahnya seorang mukmin dicabut nyawanya. Kalau seorang mukmin begitu mudah dicabut nyawanya, bagaimana kiranya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengucapkan fir rafiqil a'la, maka Nabi pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling mudah. Kemudian Nabi pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dan itu adalah awal musibah dan malapetaka yang melanda kita sebagai umat Nabi. Kalau Nabi adalah karunia dan anugerah dari Allah, keberadaan Nabi adalah hadiah yang terindah, maka ketiadaan Nabi pun merupakan musibah yang melanda umatnya. Dan insyaAllah besok kita akan kembali melanjutkan ikhwatul Islam, bagaimana keadaan yang terjadi kepada sahabat Nabi, terutama dikala mereka mendengarkan Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi, bagaimana keadaan sahabat, itu akan kita lanjutkan pembicaranya pada besok hari insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama untuk mengucapkan kalimat yang sangat mulia, kalimat yang tidak boleh bosan bagi kita mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah. Ucapkan setiap hari, siang dan malam kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kita terbiasa mengucapkan selawat ikhwatul Islam, maka kita juga terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara kaum muslimin mereka mengatakan sallu ala nabi. Salatlah kepada Rasulullah atau selawatlah kepada Allah untuk Rasulullah. Kenapa ada di antara kita yang tidak mengucapkan qul la ilaha illallah? Katakan la ilaha illallah, karena sama-sama zikir yang mulia. Kalimat la ilaha illallah mulia, selawat kepada Nabi juga kalimat yang mulia, dan untuk menggabungkan itu semua adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita membiasakan hidup kita ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan kepada anak-anak kita sebelum mereka bisa berbicara, untuk mengucapkan kalimat yang pertama kali keluar dari lisannya Allah, atau kalimat la ilaha illallah. Itu ada di antara kewajiban kita bersama. Kita ingin hidup dalam kalimat ini. Kita ingin hidup keluarga kita juga dalam keadaan kalimat ini. Dan kalimat ini adalah kalimat yang tidak hanya diucapkan dengan lisan belaka, tapi harus diyakini dengan hati dan juga diamalkan dengan amalan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah yang terindah, di mana akhir kalimat yang kita ucapkan sebelum meninggalkan dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kata-kata yang salah dan silap kami dalam menyampaikannya, atau kata-kata yang mungkin kurang pas kami dalam menyebutkannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah sambil memberikan motivasi kepada kita bersama. Momen berada di Mekah, Madinah adalah momen yang paling indah. Momen untuk menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
momen kita banyak berzikir kepada Allah, momen kita harus mengadu semua kesalahan yang pernah kita lakukan, momen di mana kita merintih kepada Allah, mengakui semua kesilapan dan kesalahan yang ada, sehingga sebagian orang-orang mengatakan bahwa kota Mekah dan kota Madinah adalah kotanya air mata. Artinya kota air mata itu apa, ikhwatul Islam? Momen kita mengadu kepada Allah, mengakui semua apa yang pernah kita lakukan, agar Allah berikan kepada kita taufik dalam kehidupan dan berikan keberkahan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bakhil adalah mereka yang bakhil mengeluarkan air matanya, terutama dikala mereka berada di kota yang mulia, kota yang berkah, kota Mekah dan kota Madinah. Karena memang kota ini adalah kota iman, kota yang mana kita merasa iman kita selalu bertambah dan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, paman kita, bibi kita, kakek kita, nenek kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan doa-doanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damman maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga mereka dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap selalu dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah haji dan ibadah umrah. Kita tutup dengan melaksanakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله